tengah konflik berkepanjangannya dengan Ukraina, Rusia tiba-tiba keluar dengan gebrakan mengejutkan melalui peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Bulava. Diketahui keputusan Rusia dipicu oleh sejumlah negara anggota NATO yang kian menunjukkan dukungan dan bantuan langsung ke Ukraina akhir-akhir ini. Peluncuran rudal ini lantas menghadirkan ketegangan antara negara-negara NATO, tak terkecuali Amerika Serikat. Bagaimana tidak, selain mampu mencapai daratan AS, rudal Bulava ini juga bisa membawa 10 hulu ledak nuklir sekaligus. Lalu seperti apa daya ledak rudal terbaru Rusia ini? Dan mengapa Putin tiba-tiba meluncurkannya? Simak ulasan berikut untuk tahu jawabannya. Luncurkan rudal dari kapal selam. Militer Rusia merilis peluncuran rudal selama latihan pengujian terbaru yang disaksikan oleh Vladimir Putin. Dalam sebuah laporan yang dirilis The Sun, Putin mengumumkan rudal balistik antar benua terbaru dalam persenjataan nuklir negaranya yang dijuluki The Scepter. Rudal yang disebut Bulava dalam bahasa Rusia ini dapat diluncurkan dari kapal selam tersembunyi dan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk selanjutnya melintasi langit sebelum menghilang ke dalam awan. Namun sebelum itu, ledakan besar terjadi dari bawah permukaan air dan menyisakan gumpalan asap tebal di belakangnya. Roket setinggi 40 kaki ini diperkirakan memiliki jangkauan 5.160 mil dan dapat membawa hingga 10 hulu ledak nuklir yang dipandu secara individual. Sebenarnya tanda-tanda keberhasilan uji coba dengan rudal Bulava muncul pertama kali pada November 2023 lalu. Ketika itu Kementerian Pertahanan mengatakan sebuah kapal selam telah berhasil melakukan peluncuran sebuah rudal. Klaim yang itu menyebut rudal yang dimaksud ditembakkan dari posisi bawah air di Laut Putih, dilepas pantai utara Rusia dan mencapai target ribuan mil jauhnya di semenanjung Kamchatka. Pembawa rudal Bulava telah dikerahkan. Bulava merupakan sebuah ICBM nuklir yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1990-an serta dirancang untuk digunakan pada kapal selam kelas Borei Rusia. Faktanya, rudal ini cukup mumpuni sebab dipandang sebagai persenjataan penting dalam trio penghancur nuklir darat, laut, dan udara Rusia. Yuri Solomonov selaku kepala perancang senjata ini mengatakan bahwa adopsi misil baru ini diumumkan oleh militer Rusia dalam sebuah dekrit tertanggal 7 Mei 2024. Berdasarkan keterangan yang dikutip Sindo News, ini merupakan hari yang sama ketika Presiden Vladimir Putin memulai kembali masa jabatan 6 tahun di Kremlin belum lama ini. Sebagai catatan, Solomonov yang merupakan kepala perancang misil di Institute of Thermal Engineering Moskow itu juga bertanggung jawab mengembangkan rudal balistik antar benua Topol M dan Yars Rusia yang telah lama menjadi tulang punggung senjata nuklir Rusia. Sementara kantor berita TASS melaporkan, Armada Utara dan Armada Pasifik Rusia kini mencakup 7 kapal selam Borei dan masing-masing membawa 16 Bulava, serta diperkirakan memiliki masa peluncuran yang juga masing-masing sebesar 37 ton. Tidak hanya itu, pejabat Angkatan Laut di Armada Utara dan Pasifik mulai terlihat mengerahkan 7 kapal selam kelas Borei dalam latihan yang diduga membawa hulu ledak nuklir. Peringatkan AS dan Barat. Vladimir Putin berkali-kali memperingatkan agar NATO tak memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur. Bagaimanapun menurutnya, aliansi blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat itu disebut mengganggu keamanan di kawasan. Karena itu, peringatan datang yang dibarengi pengujian senjata nuklir seakan memberi sinyal agar negara-negara Barat seharusnya mundur demi menghindari perang habis-habisan Rusia dengan NATO, sesuatu yang disebut Kremlin sebagai bencana dunia. The Sun melalui laporan yang mengutip persiapan Putin menyebut sang presiden telah menginterupsi Menteri Pertahanan kala itu, Sergei Shoigu, agar mempersiapkan latihan militer. Latihan itu sendiri berupaya untuk meningkatkan kesiapan kekuatan nuklir non-strategis demi memenuhi misi tempur. Lalu apa yang membuat Putin segera mengambil sikap yang sifatnya ancaman? Usut punya usut, itu karena Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah pernyataan menyebut bakal mengirim pasukannya ke Ukraina jika Putin menerobos garis depan. Jika itu benar terjadi, maka masalah besar menanti di depan.
Bagaimana tidak, menyerang dan membunuh pasukan Prancis sama artinya dengan menarik pasukan Inggris, Jerman, dan bahkan AS ke dalam pertempuran. Sebab pasal 5 buku pegangan NATO menyatakan bahwa semua anggota wajib saling membela jika terjadi serangan. Rusia juga diperkirakan amat sadar bahwa Ukraina telah menggunakan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh sekutu NATO dalam perang dengan Rusia. Jadi dapat dikatakan semua ini hanya persoalan peluang dan kesempatan. Putin tidak bisa diprediksi. Banyak yang menyaksikan ketika Putin mengancam bakal menginvasi Ukraina, menurut banyak pihak itu hanya sekadar gertakan dari seorang pemimpin otoriter yang sok keras. Kini, Putin kembali dengan ancaman tak kalah mengerikan, yakni potensi perang nuklir dengan negara-negara barat. Pertanyaannya, akankah ancaman kali ini kembali diwujudkan Putin? Menanggapi itu, Yulia Navalnaya dalam keterangan kepada The Sun menyebut bahwa Putin dapat menggunakan senjata nuklir. Istri dari mendiang Alexei Navalny, pemimpin oposisi utama Rusia dan musuh paling sengit Putin itu, memperingatkan bahwa Barat tidak dapat mengesampingkan kemungkinan Putin akan menggunakan senjata nuklir di masa depan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Putin selanjutnya, kata Navalnaya menegaskan. Di sisi lain, mantan Presiden Latvia, Valdis Zatlers, menyebut Putin sebagai sosok yang tidak dapat diprediksi secara taktik. Melalui sebuah opini yang ditulis atas kerjasama dengan Pusat Studi Geopolitik Riga, dikatakannya bahwa untuk bertahan hidup di dunia mata-mata, seseorang harus mampu bereaksi dengan cepat dan tegas terhadap jalan memutar apapun, dan inilah hal terbaik yang dilakukan Putin. Hal inilah yang kemudian ia sebut sebagai bekerjanya pola pikir seorang perwira KGB. NATO mengepung di Arktik. Hal lain yang membuat Rusia mengeluarkan ancaman yaitu aksesi Swedia dan Finlandia yang membuat NATO benar-benar mendominasi wilayah Arktik. Sebab bergabungnya Swedia pada 7 Maret 2024 membuat 7 dari 8 negara Arktik pada akhirnya berada di bawah payung keamanan NATO. Untuk diketahui, Arktik berperan sebagai garis depan dalam konfrontasi antara NATO dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Karenanya, selama beberapa dekade, Rusia telah merevitalisasi pangkalan-pangkalan Arktik era Soviet yang jumlahnya sekitar sepertiga melebihi jumlah pangkalan NATO. Mengutip Responsible Statecraft, situasi terbaru tidak diragukan lagi mempengaruhi posisi aliansi NATO di Arktik. Pada Maret lalu misalnya, lebih dari 20.000 tentara NATO dari 13 negara, termasuk Finlandia, Swedia, dan Amerika Serikat, berpartisipasi dalam latihan terbaru Nordic Response 2024 yang sedang berlangsung di Norwegia. Selain itu, lebih dari 50 fregat, kapal selam, dan kapal lainnya, serta lebih dari 100 pesawat terlibat dalam latihan itu. Pada akhirnya, Nordic Response 2024 melibatkan lebih dari 90.000 tentara dari 32 sekutu NATO. Kendati demikian, para ahli tidak hanya menyoroti peluang meningkatkan jejak dan upaya Barat menghalangi Rusia, tapi juga konfrontasi dengan Rusia yang tampaknya sengaja diciptakan. Ketika Presiden Putin mengisyaratkan kesiapan menghadapi konflik nuklir dan peringatan baru-baru ini mengenai intervensi NATO, peluncuran ICBM Bulava meningkatkan pertaruhan dalam lanskap geopolitik yang sudah tegang. Bagaimana pendapat kalian mengenai ancaman Putin kali ini?